Selamat sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Sukacita untuk Engkau dan Aku. Ayat hafalan Lukas pasal 2 ayat 20. Kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Poin penting pelajaran kita, kelahiran Yesus masih menjadi sukacita yang besar bagi kita. Pikirkan suatu waktu di mana engkau mendengar suatu kabar yang sangat baik. Dapatkah engkau menyimpannya untuk dirimu sendiri? Bagaimana engkau membagikannya dengan teman-teman dan keluarga? Mari kita lihat bagaimana para malaikat dan gembala membagikan kabar baik yang mereka dengar. Pikirkanlah bagaimana engkau menyebarkan kabar baik yang sama sekarang ini. Seluruh kota mendengung-dengungkan kabar itu. Penguasa Kaisar Agustus telah mengeluarkan sebuah dekret bahwa akan diadakan sensus pada semua kota di kerajaan Roma. Setiap orang yang datang ke toko Yusuf membicarakan itu. Pelanggan yang lebih tua mengeluh dan menggerutu, yang lebih muda berpikir itu akan menyenangkan melakukan perjalanan kembali ke tanah asal, bertemu dengan saudara yang jauh, dan membuat sahabat-sahabat baru. Sore itu dengan tenang, Yusuf memberitahukan kabar itu kepada Maria. Mereka harus mengadakan perjalanan ke Bethlehem karena mereka adalah keturunan Raja Daud. Setiap orang harus kembali ke tanah asal keluarganya. Dalam beberapa hari segala sesuatunya dikemas dan siap untuk pergi. Mereka akan melakukan perjalanan yang lambat, berkemah di sepanjang jalan. Maria tidak mampu berjalan sejauh 80 mil dan bahkan dengan menaiki keledai pun tidak nyaman. Bayi istimewa di dalamnya bertumbuh setiap hari. Beberapa hari ia hanya mampu menahan keseimbangan di atas keledai. Yusuf melakukan segala sesuatu yang dapat ia lakukan untuk mempertahankan keledai itu berjalan stabil, menuntunnya menghindari batu sandungan di jalan. Suatu sore, beberapa hari sesudahnya, ketika mereka akhirnya tiba di Bethlehem, semua penginapan penuh. Mereka menyusuri dari satu ke berikutnya dan ke tempat lain, tetapi tidak seorang pun memberikan sebuah ruangan bagi mereka. Beberapa hanya membanting pintu dengan kasar, sementara yang lain menyatakan menyesal, tetapi mereka penuh. Maria merasa ia ingin menangis setiap saat. Ia begitu lelah. Perjalanan begitu panjang dan lama. Yusuf mengetuk satu pintu lagi. Ketika penjaga hotel berkata tidak dan mulai menutup pintunya, ia melihat Maria. Ia melihat kondisi Maria dan merasa kasihan dengan pasangan yang kelelahan itu. Aku tidak mempunyai ruangan kosong lagi di dalam rumah, tetapi kalian boleh tinggal di dalam kandang, ia berkata seenaknya. Maria dan Yusuf berpikir sebuah kandang akan lebih baik daripada bermalam di luar sepanjang malam. Akan terasa hangat dan kering. Dengan senang hati mereka menerimanya. Malam itu bayi Yesus lahir. Maria tidak memiliki tempat tidur bayi untuknya. Jadi, Yusuf membersihkan tempat makan hewan dan meletakkan rumput segar di dalamnya. Maria mengambil kain pembungkus yang telah dipersiapkannya sebelum meninggalkan rumah dan membungkus bayi itu dengan rapi agar terasa nyaman. Kemudian ia meletakkan bayi baru itu
Yesus dengan lembut di tempat makanan hewan yang telah dibersihkan itu. Di luar Bethlehem, beberapa gembala duduk di dekat perapian berbincang sambil memperhatikan adanya gangguan kepada ternak domba mereka. Mereka membicarakan tentang Mesias yang dijanjikan dan berdoa agar Allah segera mengirimkannya. Seringkali pada malam hari, sementara mereka duduk mendiskusikan kitab suci dan mencoba memahami nubuatan, mereka merasa pasti bahwa waktunya hampir tiba untuk kedatangan Mesias. Tiba-tiba ada sinar terang yang menyilaukan di langit. Para gembala menutupi wajah mereka dan mundur ketakutan. Apakah itu? Kemudian mereka mendengar suara merdu penuh kemuliaan. Mereka tidak pernah mendengar hal semacam itu. Malaikat itu berkata, "Jangan takut. Aku membawa kabar baik bagimu dan bagi semua orang. Juru selamat dunia telah lahir hari ini di Bethlehem. Engkau akan menemukannya terbungkus dalam kain dan terbaring di palungan." Langit terang benderang, bahkan lebih terang lagi, dan dipenuhi dengan para malaikat yang menyanyikan pujian kepada Allah dan berkata, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Para gembala melihatnya dengan terpesona. Mereka tidak pernah melihat atau mendengar sesuatu yang begitu indah seperti ini. Kemudian tiba-tiba juga para malaikat menghilang. Semuanya tampak gelap dan sunyi. Untuk beberapa lama, tidak ada yang berani berbicara. Tidak seorang pun ingin merusak suasana ajaib itu. Kemudian mereka semua ingin berbicara pada saat yang bersamaan. "Mari kita pergi ke Bethlehem sekarang juga." Hanya itulah yang mereka katakan. Mereka meninggalkan domba-domba mereka dan mulai bergerak menuju kota di bawah sana. Pertama mereka berjalan, kemudian mereka berjalan cepat, dan kemudian mereka berlari menuruni perbukitan secepat mungkin. Mereka ingin memastikan bahwa ini bukanlah mimpi. Mereka menemukan keluarga yang persis seperti yang dijelaskan oleh para malaikat. Maria dan Yusuf duduk mengagumi bayi laki-laki mereka yang sedang berbaring di palungan. Para gembala berlutut dan menyembah bayi itu. Mereka memuji Allah atas pemberiannya yang mengagumkan. Ketika mereka kembali ke perbukitan, mereka memberitahu setiap orang yang mereka temui mengenai para malaikat dan bayi yang telah datang untuk menyelamatkan semua orang. Mulai hari itu, mereka terus memuji Allah karena telah membagikan kabar baik atas karunia-Nya yang ajaib kepada setiap orang seperti mereka setiap hari.